Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, seorang pemuda bernama Arif, seorang fotografer amatir, mendapat tugas untuk mengambil foto sebuah rumah sakit tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah sakit itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan peradaban. Konon, rumah sakit itu berhenti beroperasi sekitar 30 tahun yang lalu setelah serangkaian kejadian misterius dan mengerikan menimpa para pasien dan stafnya. Dengan kamera di tangannya, Arif memasuki rumah sakit itu. Pintu utamanya sudah rusak dan dia hanya perlu mendorongnya sedikit untuk masuk. Begitu dia melangkah masuk, udara dingin menyambutnya, seakan ada sesuatu yang tidak tampak mengawasi di setiap gerak-geriknya. Lorong-lorong rumah sakit itu gelap dan sunyi. Hanya terdengar suara gemerisik daun kering yang tertiup angin melalui jendela-jendela yang pecah. Dinding-dindingnya penuh dengan grafiti dan coretan-coretan misterius. Beberapa ruangan tampak masih berisi peralatan medis yang sudah berkarat, menambah suasana seram di tempat itu. Arif mulai mengambil beberapa foto, merasa sedikit gelisah, namun mencoba mengabaikan perasaannya. Saat dia melangkah lebih jauh ke dalam rumah sakit, dia menemukan sebuah ruang operasi yang masih utuh. Lampu operasinya menggantung di atas meja bedah yang sudah berdebu. Arif memutuskan untuk memotret ruangan itu, merasa ada sesuatu yang menarik tentangnya. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah belakangnya. Arif menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasi, tapi dia tidak bisa memastikan dari mana asalnya. Dengan hati-hati, dia melanjutkan mengambil foto, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Saat dia mengambil gambar terakhir di ruang operasi, lampu operasinya tiba-tiba menyala. Arif terkejut dan mundur beberapa langkah. Lampu itu berayun pelan, seakan ada baru saja menyentuhnya. Detak jantung Arif semakin cepat. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin atau gangguan listrik. Namun, saat dia hendak melangkah keluar dari ruangan itu, dia melihat bayangan samar di cermin di sudut ruangan. Bayangan itu tampak seperti seorang dokter dengan jas putih yang berlumuran darah. Arif terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak atau berbicara. Bayangan itu mulai bergerak, mendekatinya, dan Arif merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Tiba-tiba, dia mendengar bisikan, terdengar seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. "Tolong kami, lepaskan kami." Arif merasa ketakutan luar biasa. Dia segera berlari keluar dari ruangan itu, mencoba menemukan jalan keluar dari ruangan rumah sakit yang menyeramkan itu. Saat dia berlari melewati lorong-lorong gelap, dia merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, semakin lama semakin dekat. Akhirnya, Arif menemukan pintu keluar. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong pintu itu dan berlari keluar menuju mobilnya. Dia langsung menyalakan mesin dan melaju dengan cepat meninggalkan rumah sakit itu. Namun, saat dia melihat ke kaca spion, dia bisa melihat bayangan samar dokter berdiri di pintu rumah sakit, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Setelah sampai di rumah, Arif mencoba melupakan kejadian itu. Namun, setiap kali dia melihat foto-foto yang diambil di rumah sakit itu, dia seolah merasa ada sesuatu yang aneh. Di setiap foto selalu ada bayangan samar dokter itu, seakan dia mengikuti Arif kemanapun dia pergi. Sejak malam itu, Arif sering mendengar bisikan dan merasakan kehadiran yang tidak tampak di sekitarnya.
Dia mulai kehilangan fokus dan sering bermimpi buruk tentang rumah sakit tua itu. Dalam mimpinya, dia selalu melihat para pasien dan staf rumah sakit yang terperangkap meminta pertolongan. Akhirnya, Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah sakit itu dan menemukan bahwa rumah sakit itu ditutup setelah serangkaian kejadian mengerikan yang melibatkan seorang dokter yang melakukan eksperimen medis ilegal pada pasien-pasiennya. Dokter itu akhirnya terbunuh oleh para pasien yang marah, tapi jiwanya tetap menghantui rumah sakit itu bersama dengan para korban eksperimennya. Dengan informasi itu, Arif menyadari bahwa dia telah membuka pintu ke dunia yang tidak seharusnya dimasuki. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror itu adalah dengan kembali ke rumah sakit dan melakukan ritual untuk melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Dengan tekad yang kuat, Arif kembali ke rumah sakit tua itu, membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual. Dia memasuki ruangan operasi, di mana dia pertama kali melihat bayangan dokter itu. Dengan berdoa dan menyalakan lilin, dia memulai ritualnya. Tiba-tiba, bayangan dokter itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan nyata. Arif merasa ketakutan, tapi dia terus melakukan ritualnya. Saat dia selesai, terdengar suara jeritan mengerikan, dan bayangan itu menghilang dalam sekejap. Rumah sakit itu kembali sunyi. Arif merasa beban berat terperangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa jiwa-jiwa terperangkap akhirnya bebas. Dengan lega, dia meninggalkan rumah sakit itu untuk terakhir kalinya, berharap bisa melanjutkan hidupnya tanpa gangguan lagi. Sejak saat itu, Arif tidak pernah lagi mengalami gangguan atau mimpi buruk tentang rumah sakit itu. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar, dan meski pengalamannya sangat menakutkan, dia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana karena telah menghadapinya. Cerita ini diharapkan bisa memberikan kesan seram dan menegangkan untuk kalian para pecinta horor dimanapun berada. Saya, Anggi Anggara. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita seram selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.